Sahabat setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Minggu, 2 April 2023, hari Minggu Palma. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Yesaya, bab 50 ayat 4 sampai dengan 7. Mazmur, bab 22 ayat 8 sampai dengan 9, 17 sampai dengan 20, 23 sampai dengan 24. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6 sampai dengan 11. Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada puteri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosana, selamatkanlah kami. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Hosana,
Hosana. Itulah seruan khas pada perayaan Minggu Palma yang mengawali pekan suci. Mungkin kita mengartikan Hosana sebagai satu nyanyian pujian. Namun, bagi orang banyak yang mengiringi perjalanan Yesus ke Yerusalem, seruan Hosana meluncur sebagai permohonan yang berarti, selamatkanlah kami, tolonglah kami. Yesus disambut secara meriah sebagai seorang raja, Mesias, dan penyelamat yang diramalkan Nabi Zakaria dan dinantikan bangsa Israel untuk mengusir penjajah Romawi. Namun, Yesus bukan seorang Mesias politik seperti impian orang banyak. Yesus bukan seseorang yang datang untuk menjungkir balikan penjajah Roma dengan kekuatan senjata. Sebaliknya, Yesus mengutamakan revolusi mental dan spiritual di jantung religius bangsa Yahudi, yakni Yerusalem, dengan menelanjangi sikap tidak percaya, pengkhianatan, munafik, iri hati, dengki, tidak jujur, dan koruptif yang menjadi akar masalah-masalah sosial. Untuk menjalankan misi penyelamatan tersebut, Yesus memilih jalan kasih lewat pengosongan diri dan kematian. Pilihan ini membuat dia ditinggalkan, bahkan sempat merasa ditinggalkan Allah. Cara ini mengecewakan orang banyak, sehingga mereka termakan oleh hasutan imam-imam kepala, lalu berubah sikap dan dengan lantang berteriak, "Salibkanlah dia." Namun, semua peristiwa itu menyadarkan para perwira dan serdadu bahwa memang benar dia putera Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bersama Yesus kita masuk ke dalam misteri Paskah selama pekan suci. Seluruh peristiwa itu mengandung pesan utama. Dia mati untuk kita. Dia peduli terhadap kita. Maka sepantasnya kita menyerukan Hosana dengan sikap batin yang rindu terhadap rencana Allah, serta melibatkan hati dalam seluruh peristiwa Yesus selama pekan suci, agar bisa merasakan apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Kita juga perlu belajar pada Yesus
untuk mengosongkan diri, memberikan diri, dan siap berkorban demi kebaikan orang lain, keluarga, dan sesama kita yang juga sedang berteriak, Hosana, selamatkanlah kami. Saudara, pekan suci kita buka dengan merayakan Minggu Palma. Kita diajak melahirkan cinta bakti kita kepada Kristus sebagai Raja. Dahulu dia dielu-elukan di Yerusalem. Kini dielu-elukan di gereja dan kelak di surga. Demi cinta kasih, ia telah menderita dan wafat. Ia telah wafat karena kebencian manusia, agar manusia hidup karena cinta kasih-Nya. Maka, sebagai jawaban, sudah selayaknya lah kita menyampaikan rasa syukur dan cinta kasih kita kepada Raja Kristus yang telah berkenan melayani kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Agung, teguhkanlah iman umat yang berharap kepadamu, dan dengarkanlah dengan rela doa-doa kami. Perkenankanlah kami yang hari ini mengikuti Kristus dengan palma di tangan dalam perarakan jayanya, juga mempersembahkan hasil amal baik kami kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Minggu Palma. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Rabu.